Selamat pagi fams, udah pada sarapan belum? Gimana kalau pagi ini kita makan soto Sumenep aja? Soto Sumenep ini beda loh sama soto Madura. Rasanya endes judes pokoknya. Mau lihat karapan sapi? Itu mah sudah biasa fams. Di Sumenep ada kontes kecantikan sapi loh. Mau jadi jurinya? Hehehe, bercanda fams. Buruan aja tontonin. Soto Madura memang udah familiar buat orang Jawa Timur. Mungkin kamu juga favoritnya soto Madura. Soalnya rasanya nggak kalah sama soto Betawi atau soto Lamongan. For your info nih, di Madura banyak aneka jenis soto loh. Contohnya aja di Sumenep ini, ada soto yang enak tunan. Bedanya jauh banget sama soto Madura pada umumnya. Ini dia nih soto yang identik banget sama Sumenep. Yang harus ada di soto Sumenep ini misoun, toge kecil goreng, irisan daun bawang merah, dan tambah dengan bumbu kacang. Tuh, seger banget kan kelihatannya. Kalau di soto Madura cuma pakai daging sapi, di soto Sumenep ditambah sama babat dan jeroan sapi juga loh. Soto Madura lebih bening daripada soto Sumenep. Kalau soto Sumenep nih fams, makanya nggak pakai nasi, tapi lontong. Biasanya soto Sumenep disantap untuk sarapan. Kalau cari soto Sumenep, harus pagi-pagi fams, karena udah kesiangan nggak akan dapet. Oh ya fams, kabarnya nih soto ini sebenarnya makanan Cina bernama Cauto. Pertama kali populer di wilayah Semarang. Kata Cauto lambat laun menjadi soto. Orang Makassar menyebutnya coto, sedangkan Pekalongan menyebutnya tauto. Ini makanan asal Cina ini sudah jadi bagian dari makanan masyarakat Indonesia dengan menyesuaikan olahan bumbu agar pas di lidah orang Indonesia. Makanya fams ada soto Semarang, soto Kudus, soto Madura, dan soto-soto lainnya. Daripada yang di rumah cuma bayangin, mending kita ajarin bikin ya. Bumbu untuk soto Sumenep cukup minimalis. Bahan yang wajib ada nih adalah kacang tanah, kuah kaldu sama babatnya. Ulek bawang putih, garam, dan merica bubuk sampai halus, lus. Selanjutnya buat bumbu tumisnya deh. Iris bawang merah, bawang putih, daun bawang, biji pala kering, jahe, dan lengkuas. Babat dan juga jeroannya jangan lupa diiris juga ya. Kan yang ini yang utama di soto Sumenep. Panaskan minyak dan tumis bumbunya sampai harum. Biar tambah gurih, kasih margarin secukupnya. Giliran masuk bumbu halusnya. Sekarang campur babat dan jeroannya deh. Terakhir, beri kuah kaldu secukupnya dan masak sampai matang, lalu angkat dan tiriskan dulu. Kemudian kita masak kuah kaldu bersama bahan yang telah ditumis sampai mendidih. Ulek kacang tanah sampai halus ya. Lalu siapkan bahan pelengkap kayak telur, daun bawang, toge kecil goreng, soun, jeruk nipis, dan singkong. Tinggal masukin aja deh, satu-satu sesuai selera. Terakhir, kasih kuah kaldunya ya. Kelihatannya mantap surantap. Awas, jeroan sama babatnya emang enak fams. Tapi hati-hati kolesterol ya, jangan banyak-banyak. Oh iya fams, biar kolesterol nggak naik, habis makan jeroan sebaiknya konsumsi juga asupan berserat. Karena bisa bantu menghambat penyerapan kolesterol dalam tubuh. Wah, lagi rame-rame di lapangan. Pada ngapain sih? Walah, lagi pada acara karapan sapi toh. Pantesan semua orang pada kumpul. Ini dia budaya asli masyarakat Madura yang masih dilestarikan sampai sekarang, fams. Lomba karapan sapi di Madura selalu ramai dikunjungi karena akan mempertemukan sapi-sapi dengan kecepatan berlari yang luar biasa di lintasan 200 meter. Karapan sapi buat masyarakat Madura adalah bentuk simbol prestis tuh fams. Karena sapi yang digunakan untuk pertandingan merupakan sapi yang berkualitas sangat baik dan punya perlakuan yang istimewa. Sapi yang ikut dalam karapan harus berpasangan dan berjenis kelamin jantan semua. Yang berhasil memenangkan lomba bisa ditawar sampai 75 juta per ekornya tuh. Wah, mahal banget kan? Nah, kalau karapan sapi khusus untuk sapi pejantan, terus untuk sapi betina, unjuk kebolehannya apa dong? Ada fams, namanya sapi sonok.
For your info nih fam, sapi sonok adalah kontes kecantikan sepasang sapi betina. Wisata budaya ini sudah ada sejak 50 tahun yang lalu. Sayangnya, tradisi sapi sonok nggak seterkenal karapan sapi. Jadi masih asing didengar masyarakat. Kamu juga pastinya kan? Bedanya nih, karapan sapi lebih mengandalkan kecepatan sapi untuk berlari kencang di arena lapangan. Kalau sapi sonok lebih menonjolkan keindahan dan keserasian pasangan sapi. Makanya, sapi dihias mulai dari badan sampai kepala. Di lehernya dipasang panggonong, yaitu kayu perangkai sapi yang diukir indah dengan perpaduan warna merah dan kuning emas. Wah, persis kayak sepasang pengantin ya. Tapi ini kan dua-duanya sapi betina. Wah, sapinya berjalan sambil berlenggak-lenggok mengikuti alunan musik tradisional dari gong, saronen, dan kenong fams. Sapi sonok memang juga biasa ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan. Berjalan diiringi sinden yang menari mengikuti irama saronen. Nah, buat kamu yang belum tahu nih fams, sejarah sapi sonok berawal dari kebiasaan para petani di Kabupaten Pamekasan dalam merawat sapi ternak mereka. Di sore, sapi-sapi betina ini dimandikan. Setelah itu ditali pada tonggak kayu dan kemudian dijejer rapi. Rupanya, hal ini jadi keisengan para petani untuk melakukan sebuah pemilihan sapi tercantik, terbulus, dan terbaik. Lalu berkembang luas sampai kabupaten. Sejak saat itu, sapi-sapi peserta kontes dinamai sapi sonok. Awalnya nih fams, kontes sapi sonok hanya dinilai dari segi fisik saja. Lalu berkembang, selain fisik, sepasang sapi betina ini juga akan dinilai dari penampilan aksesoris yang digunakan dan keserasian. Gak sembarang sapi betina yang bisa ikut kontes sapi sonok ini fams. Biasanya sih, sapinya sudah dilatih sejak umur 3 tahun. Tentunya dengan perawatan khusus dan makanan bernutrisi ya. Kontes dilaksanakan secara bertahap dari tingkat paguyuban, kecamatan, kabupaten, hingga antar kabupaten. Sebelum kontes fams, sapi dibiarkan berdiri sejajar dengan pasangannya, biar punya chemistry gitu. Kedua kaki depannya bertumpu pada balok biar pas kontes terbiasa. Lucu juga ya. Lihat tuh, para joki lagi menyiapkan sapinya buat kontes dengan iringan musik saronen. Mulai goyang deh. Tarik, Mang. Pas musiknya main, sinden langsung nari dan ngajak sapinya mengitari arena dulu. Nah, sapinya udah masuk dalam arena tuh. Baru deh aturannya dimulai. Jalannya harus serasi ya, kayak pergawati gitu. Fungsi sinden dan pemusik selain untuk menghibur masyarakat yang datang, juga untuk memandu sapi biar semangat dan mudah diarahkan joki. Seru juga loh kalau kamu jadi penonton fams, apalagi lihat lenggak-lenggok sapi yang lucu. Kalau sinden sudah sampai di tengah arena, biasanya masyarakat langsung masuk buat ikut nyawer sindennya. Biasanya dilakukan untuk kasih semangat biar sapi yang dijagokan menang. Nyawer saat kontes sapi sonok sudah jadi budaya dan tradisi buat masyarakat Sumeneb fams. Gak cuma laki-laki, perempuan juga boleh ikut nyawer kok. Tuh, makin semangat kan yang nari? Hal ini sah dilakukan dan gak mempengaruhi penilaian ya. Kalau sindennya udah melewati gapura finish, baru pada serius ngeliatin ritme langkah dari sapi sonok. Gapura ini yang jadi garis finish sang model cantiknya. Kira-kira sapi mana ya yang bisa serasi dan bisa meletakkan kaki depannya di atas balok kayu? Ini nih fams, kenapa disebut sonok? Karena dalam kontes ini, sapi dilepas sampai garis finish, berjalan di lintasan, dan harus finish dengan masuk. Orang Madura biasa menyebutnya nyono di bawah gapura. Pokoknya masuk Pak Eko. Nilai paling tinggi akan diberikan kepada pasangan sapi yang berhasil finish bersamaan dan diam untuk pose selama 1 menit. Mana yo sapi yang mirip kayak model? Keren-keren ya. Kalau sudah pose, sapinya punya karakter sendiri. Kayak pergawati aja tuh. Fams, kalau sudah sampai garis finish, para pemilik langsung nari bareng sinden dan pemusiknya sebagai wujud kebanggaan atas kesuksesan sapinya. For your info nih Fams, masyarakat Madura rela loh ngeluarin banyak uang untuk ikut kontes sapi sonok. Gimana enggak coba? Satu sapi sonok dihargai sekitar 100 sampai 200 juta. Kalau sudah menang kontes, harganya akan naik 2 kali lipat. Wah, udah kayak harga mobil aja ya Fams.
Yes, Fams, inilah budaya yang tetap dijaga masyarakat Madura. Keren kan? Duh, lenggak-lenggok sapi yang keren. Jadi pengen tahu, diapain aja sih kok bisa pinter gitu? Sampai harganya bisa sampai ratusan juta rupiah. Nah, kita lihat yuk Fam, salah satu cara ngerawat sapi sonok biar kelihatan mulus. Joki sapi sonok selain berperan saat kontes, punya kewajiban melatih dan menjaga nutrisi pada sapi sehingga sapi sonok selalu prima. Nah, sekarang kita buat jamu biar kulit sapi terlihat lembut dan kinclong ya. Bahannya cuma kelapa dan gula merah saja. Langsung diparut aja deh. Campur semuanya lalu bungkus dengan daun pisang ya. Gampang kan? Sekarang kita tinggal kasih ke sapinya. Jamunya diberikan setiap hari biar kulit sapinya lembut. Jadi nggak perlu badannya diolesi minyak-minyak lagi. Wah, ada yang mau coba? Sebelum melenggang di arena, sapi didandani dengan selempang keemasan di leher dan dada. Tanduknya jangan lupa dihias ya. Pelan-pelan masangnya biar sapinya nggak kaget. Nah, yang ini perhiasan untuk masing-masing sapi. Kalau sudah sepasang akan ditambahkan pangonong biar lebih serasi. Mantap! Fams, kita ke wisata air terjun Torowan yuk. Cocok deh buat tempat bermain air di tengah teriknya Pulau Madura. Air terjun Torowan Sampang adalah satu-satunya air terjun yang berada di Pulau Madura. Tingginya 20 meter. Lokasinya berdampingan dengan pantai. Fams, sumber airnya berasal dari aliran Sungai Payung yang berada di Kecamatan Timur, Kota Sampang. Tepat di lokasi air terjun terdapat batu-batuan yang unik dan pasir putih di sepanjang bibir pantainya. Perpaduan yang sangat menakjubkan ya. Apalagi airnya juga seger banget. Adem, bikin betah. Kolam air terjun Torowan dalamnya sekitar 5 meter Fams. Kalau kalian nggak bisa berenang, lebih baik jangan nekat ya. Bisa bahaya tuh. Main-main di air pinggiran kolamnya aja ya. Seru juga kok. Wah, menjelang sore banyak yang datang tuh. Selain main air, mereka nungguin sunset alias matahari terbenam. Apalagi coba kalau bukan foto-foto, Fams. Katanya nih Fams, di balik air terjun Torowan ini ada sebuah kisah sepasang suami istri. Tadinya mereka hidup bahagia, namun suatu ketika terjadi perselingkuhan. Puncak dari percecokan ini, keduanya saling mengucap sumpah di hadapan banyak orang. Sang istri bersumpah jika memang ia bersalah, makamnya akan hanyut terbawa air. Ketika sang istri wafat dan dikuburkan di tengah sungai sesuai permintaannya, keajaiban pun terjadi. Aliran sungai seolah-olah menghindari makamnya, membelah menjadi dua aliran menuju laut dan membentuk air terjun yang diberi nama Torowan. Berasal dari kata Torowan dalam bahasa Madura yang berarti turun. Keberadaan makam pasangan suami istri ini hingga kini masih dikeramatkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan air terjun Torowan yang mempesona. Ngomongin sungai nih Fams, jadi inget perahu. Ini dia kerajinan miniatur perahu dari bambu. Yuk kita bikin Fams. Bambunya harus yang sudah tua dan sudah dikeringkan ya. Potong sesuai ukuran yang diinginkan. Pengerjaannya masih manual Fams, jadi lama. Ada yang mengerjakan bagian tiang perahu, ada pula yang membuat layarnya. Layar dilem pada tiang bambu. Nah, potongan bambunya sebagian mulai dirangkai menjadi perahu. Selanjutnya pemasangan lantai perahu. Direkatkan pada tiang-tiang yang tadi dibuat ya Fams. Kemudian tempelkan semua bagian perahu, disusun satu persatu menjadi bentuk kapal pinisi. Setelah semua rapi, baru dicat. Pakainya cat semprot ya Fams. Untuk warna sesuai selera aja. Nah, beres deh. Tinggal jemur di bawah terik matahari sampai kering. Foto harganya cukup terjangkau loh. Mulai 150.000 sampai 300.000 rupiah tiap perahu, tergantung ukuran. Fams, jangan kemana-mana ya, karena habis ini kita bakal ke kota Paris. Bukan, ke kota Keris. Ayo, ada yang tahu di mana?
Fams, ternyata Sumenep juga dijuluki dengan kota keris loh. Wajar aja sih, karena di sini satu-satunya tempat yang punya keraton di Pulau Madura. Keraton Sumenep dibuat sejak tahun 1762. Wah, udah lama banget ya. Kalau ke sini wajib ke pemandian Putri Taman Sare ya. Dulunya adalah pemandian untuk para putri raja. Airnya didapat dari 7 sumber yang ada di wilayah Sumenep. Ada 3 buah pintu, semacam jalan menurun ke bawah menuju pemandian yang jaraknya saling berdekatan. Air di kolam pemandian dipercaya bisa membuat awet muda dan mendekatkan jodoh. Beberapa pengunjung keraton seringkali datang ke pemandian dan langsung turun di pintu ini untuk membasuh muka atau membawa pulang airnya. Cocok banget nih buat yang masih jomblo. Ayo datang ke sini. Siapa tahu pulang dari sini langsung dapat jodoh. Hai. Tapi ingat ya Fams, ini cuma mitos. Boleh percaya, boleh enggak. Saat ini Taman Sare jadi tempat favorit buat wisatawan yang datang sambil lihat ikan-ikan yang jadi penghuni kolam pemandian ini. Udah waktunya kita ke Museum Keris. Katanya nih, ada banyak koleksi keris antik di sini. Tuh, banyak kan? Emang Fams, aneka keris dipamerkan di Museum Keris ini. Dulu sih keris digunakan sebagai pusaka, tapi sekarang sudah jadi warisan budaya yang mendunia ya. Pak, yang itu kok bisa berdiri ya? Mohon maaf Mbak ya, demi kenyamanan kita, keselamatan kita, ada baiknya jangan tunjuk. Tapi silakan di aja. Fams, ada aturannya tuh kalau mau nunjuk keris. Bukan karena punya kekuatan mistis, tapi untuk menghargai empu yang udah buat kerisnya. Ini kerisnya bagus-bagus ya Pak? Iya, Ya, ini bagus banget. merupakan koleksi kami. Oh, berarti di sini ada pengrajin keris nggak dong Pak? Ada tempatnya di desa Aing Tongtong, Kecamatan Sarangsi. Oh, kita jadi masalah kita sana yuk. Yuk. Ya udah Pak, kita pamit dulu ya Pak. Kita langsung ke sana. Ya. Terima kasih Bapak. Pantes saja Sumenep dijuluki kota keris, karena memang punya kampung penghasil keris yang sudah terkenal banget. Cus, ke sana yuk. Desa Aing Tong Tong punya pengrajin keris terbanyak di dunia loh, mencapai 640 orang. Itu belum generasi muda yang mulai ikut belajar membuat keris. For your info nih fam, Aing Tong Tong menjadi desa pengrajin keris sudah sejak awal Keraton Sumenep berdiri yang dirintis oleh Empu Keleng. Masyarakat percaya Empu Keleng mampu meneteskan air ke pasir tiap 40 hari sampai pasirnya menjadi logam dan ditempa jadi keris pusaka. Lalu kesaktiannya diwariskan ke anak cucu hingga sekarang. Makanya keahlian membuat keris di sini memang sudah mendarah daging tuh fams. Kalau sekarang sih buat keris nggak ribet kayak zaman dulu ya, karena nggak perlu lagi semedi seperti Empu Keleng zaman dulu. Bahan utamanya pun dari lempengan-lempengan besi fams. Tapi tahapan dan adatnya masih dilestarikan, termasuk ritual saat membuat keris khusus pesanan. Ritual ini untuk menghormati para empu pendiri desa agar saat keris dibuat akan memiliki aura yang sesuai dengan pemesannya. Khusus untuk keris ageman memang harus disesuaikan dengan hari lahir yang pesan loh. Apa ya? Kalau bikin keris itu menurut pesanan itu semuanya harus kirakan dulu, harus puasa dulu. Kata orang Jawa ngelowong itu. Karena kalau tidak begitu, karena itu buat pusaka, buat ageman. Nanti kalau tidak jodoh, itu akhirnya ada balatnya, ada bermasalah kalau tidak jodoh. Di desa Aing Tong Tong nggak cuma bikin keris untuk pesanan ya fams, tapi juga keris untuk souvenir. Makanya di sini tiap harinya selalu produksi keris terus. Keris dibuat dari lempengan-lempengan besi yang ditempa dengan bara api. Aduh, hati-hati ya. Suara boom sudah sering terdengar pas gabungin besinya. Hal ini karena masih ada rongga di lempengan besi. Kalau sudah bunyi, tandanya lempengan sudah menyatu. Tinggal dibentuk menjadi lipatan-lipatan. Kalau sudah jadi, tinggal dihaluskan sampai mulus dan siap dibuat pamornya. Nah, yang paling penting dalam membuat keris adalah membentuk pamor, yaitu serat lapisan logam pada keris. Hati-hati ya buat pamornya, jangan sampai kekencengan, nanti rusak kerisnya.
Kalau pamornya sudah jadi, tinggal buat warangkanya tuh. Cuma buat keris doang, di Aing Tong Tong juga banyak ahli membuat warangka atau sarung kerisnya. Bapak-bapak maupun ibu-ibu semuanya pinter ukir kayu untuk jadi warangka. Nah, meski tiap daerah punya keris, Sumeneb punya ciri sendiri. Yang paling gampang dilihat, ya dari pegangan warangkanya ini, Fams. Fams, keris nggak sekedar hiasan atau benda pusaka loh, tapi banyak mengajarkan tata kerama dan sopan santun. Salah satunya, cara membuka keris nggak asal tarik. Ada cara-caranya. Simpel sih, tapi punya makna yang dalam. Karena ini adalah bentuk penghargaan untuk yang bikin keris. Terus kalau pegang keris jangan dipegang pakai kulit ya, tapi pakai kuku. Bukan apa-apa, karena keris terbuat dari besi. Kalau sering dipegang pakai jari, lama-lama bisa karatan dong. Kayak gitu tuh. Fams, sampai di sini dulu ya info keragaman yang ada di Pulau Madura. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Love you, Fams. Bye-bye.